Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, bagaimana mendengar suara Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya firman yang dahsyat ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Yohanes pasal 10 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Yohanes pasal 10 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikutin. Mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Artinya apa saudara? Kalau kita mengenal suara Tuhan, kita pasti mengikuti Dia. Tetapi kalau kita tidak mengenal suaranya, bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Dia? Kita sendiri tidak mengenal suaranya. Jadi penting sekali saudara untuk kita bisa mengenal suara Tuhan, sehingga kita bisa mengikuti Dia dan kita tidak tersesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai umat yang ditebus Tuhan, harusnya kita memiliki kerinduan yang begitu dalam untuk semakin dekat dengan Tuhan dan percaya dan sungguh-sungguh taat kepadanya, karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat-sangat bersyukur kita memiliki Tuhan yang bukan saja menyelamatkan, bukan saja membenarkan, Dia juga melimpahkan kasih-Nya, berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita perlu menyerahkan secara total kehidupan kita kepada Tuhan, agar hidup kita ini dibentuk sesuai dengan firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar suara Tuhan itu sangat penting, sangat menentukan kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, kita harus belajar mengenal
ciri-ciri suara Tuhan, yang mana suara Tuhan itu selaras dengan firman-Nya. Firman Tuhan yang jelas, firman itu akan membawa kebaikan. Suara Tuhan akan membawa pertobatan. Bahkan suaranya akan membawa pemulihan. Saudara, sampai hari ini ada aja orang, bahkan banyak orang yang tidak mengenal suara Tuhan. Karena mereka sibuk dengan suara yang lain. Sibuk dengan suara atasan mereka, suara pasangannya, suara dunia ini. Mereka sibuk dengan pikiran dan urusan mereka masing-masing, sehingga mengabaikan suara Tuhan. Padahal suara Tuhan adalah kehidupan. Nah, saudara, ada beberapa ciri suara Tuhan yang dapat menjadi pegangan bagi kita. Jadi kalau kita mendengar suara, apakah ini suara Tuhan apa tidak, ada beberapa cirinya. Ciri-ciri suara Tuhan yang pertama, itu selaras dengan firman Tuhan. Jadi Alkitab yang kita punya, suara Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudara mendengar suara dan suara itu bertentangan dengan firman Tuhan, bisa dipastikan itu bukan suara Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua, ciri suara Tuhan adalah membawa kepada kebaikan dan kebenaran. Suara Tuhan itu membawa kepada kebaikan dan kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi suara Tuhan itu membawa, menuntut untuk kita melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian saudara, ciri suara Tuhan itu ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan. Ketika kita mengikuti suara Tuhan, maka kita akan mengalami kemajuan secara spiritual, secara kehidupan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita mengalami kemajuan. Akan ada kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan lebih besar di dalam kehidupan kita. Nah, menjadi pertanyaan saudara, seperti apa tahapan untuk kita mendengar suara Tuhan? Jadi ada tahapan saudara. Tahap yang pertama adalah untuk kita mendengar suara Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Sekali lagi saudara, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Mendengar suara Tuhan membutuhkan satu upaya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada satu kerinduan yang besar. Lewat firman, lewat doa, lewat penyembahan, kita sungguh mencari Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan akan memberikan dirinya untuk kita temukan dan kita bisa mendengar suaranya. Yang kedua saudara, takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, rasa takut akan Tuhan membuat kita lebih peka dan lebih tajam terhadap suaranya. Kita akan mengenal suara itu karena kita takut akan Tuhan. Dan yang terakhir saudara,
Tidak ada orang mendengar suara Tuhan instan. Orang itu langsung tahu, langsung peka, oh ini suara Tuhan. Semua ada tahapannya. Semua ada prosesnya. Untuk itu kita nggak boleh cuma satu kali, habis itu kita tidak lagi mencari Tuhan. Day by day, hari demi hari kita harus mencari Tuhan. Sehingga kita makin mengenal suaranya, makin mengenal pribadinya. Dan saya percaya saudara, Tuhan rindu berbicara kepada kita. Dia rindu mencurahkan isi hatinya. Dan Dia mau kita mengalami pribadinya yang penuh kasih, penuh kuasa, penuh mujizat, dan penuh berkat Tuhan. Untuk itu saudara, marilah memiliki kerinduan mencari, menemukan, mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Biarlah kami setia mencari Engkau, sehingga kami di tengah perjalanan dapat mengenali suara-Mu yang menolong kami, memulihkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.